Pasar tradisional di jantung Kalimantan itu dulu penuh tawa, canda, dan aroma rempah yang menyatu dengan udara pagi. Namun kini, suasananya muram. Para pedagang membuka lapak dengan wajah cemas, menata dagangan sambil menoleh kanan-kiri, seolah menunggu badai yang siap datang kapan saja. Bukan lagi ramai karena rezeki, melainkan ramai oleh rasa takut. Di setiap sudut pasar, terdengar bisikan, "Hati-hati, Jarwo botak akan datang memungut uang keamanan." Nama itu sudah seperti momok. Jarwo bukan hanya sekadar preman pasar biasa. Ia adalah penguasa yang menancapkan terornya dengan genggaman besi. Botak kepalanya memantulkan sinar matahari pagi, sementara tatapannya menusuk bagai pisau. Sekali ia melangkah, semua pedagang langsung menunduk, berharap tidak dipandang olehnya. Seorang ibu penjual sayur menggenggam erat uang receh hasil jualan pagi itu. Tangannya gemetar saat mendengar langkah-langkah berat preman mendekat. "Bu, uang setoran mana?" Suara serak salah satu anak buah Jarwo terdengar. Dengan wajah pucat, ibu itu menyerahkan uang yang bahkan tidak cukup untuk beli beras bagi keluarganya. Pedagang lain hanya bisa menatap pilu, tak ada yang berani menolong. Suasana pasar berubah seperti neraka kecil. Suara pedagang menawarkan dagangan tenggelam oleh teriakan kasar preman-preman Jarwo. Barang dagangan dilempar, lapak diobrak-abrik, dan siapapun yang berani menolak langsung dipukul tanpa ampun. Pasar yang seharusnya jadi tempat mencari nafkah, kini jadi ladang pemerasan yang menyesakkan dada. Di tengah hiruk-pikuk itu, seorang bapak tua berbisik lirih kepada rekannya sesama pedagang, "Sampai kapan kita harus begini? Hidup di bawah bayang-bayang Jarwo." Rekannya hanya menggeleng, menunduk, seolah semua harapan sudah terkubur. Tidak ada polisi yang mau turun tangan, karena Jarwo punya jaringan yang kuat. Anak-anak kecil yang biasanya bermain di sekitar pasar pun kini jarang terlihat. Orang tua melarang mereka keluar rumah saat hari pasar, takut jadi korban amukan preman. Suasana pasar tidak lagi menjadi denyut kehidupan kampung, melainkan seperti kandang singa, di mana rakyat jelata hanyalah mangsa yang siap dicabik kapan saja. Namun, di antara wajah-wajah takut itu, sepasang mata perempuan muda menatap dengan tenang. Matanya tidak dipenuhi rasa cemas, melainkan api yang membara. Ia melihat segala ketidakadilan itu dengan dada bergemuruh. Namanya Rahayu, seorang gadis Kalimantan yang selama ini hanya membantu pedagang kecil secara diam-diam. Belum ada yang tahu bahwa di balik wajah lembutnya, tersimpan sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar keberanian. Hari itu, saat Jarwo botak berjalan melewati lapak-lapak dengan arogansi, Rahayu menggenggam erat sebuah kalung tua peninggalan leluhurnya. Bibirnya bergetar menyebut nama kakeknya dalam hati. Ia tahu, cepat atau lambat, waktunya akan tiba untuk mengubah takdir pasar ini. Rahayu berjalan perlahan di tengah pasar, langkahnya ringan namun penuh keyakinan. Orang-orang menoleh sekilas, lalu buru-buru memalingkan wajah, takut diketahui Jarwo botak bahwa mereka memperhatikan gadis itu. Meski belum pernah ada yang melihat Rahayu menantang langsung preman-preman itu, ada sesuatu dari sorot matanya yang berbeda. Ia bukan tipe orang yang tunduk oleh ketakutan. Suatu pagi, seorang pedagang ikan hampir pingsan karena dagangannya dilempar ke tanah oleh anak buah Jarwo. Wajahnya penuh air mata, bukan hanya karena kerugian, tapi juga karena anaknya yang sakit di rumah bergantung pada hasil jualannya. Rahayu yang berada tak jauh dari sana segera menghampiri, lalu membantu mengangkat kembali ikan-ikan yang berserakan. Dengan suara lembut, ia berkata, "Sabar, Pak. Selama kita masih punya keberanian, kita belum kalah." Kata-kata itu membuat beberapa orang menoleh, heran sekaligus kagum. Jarwo yang melihat adegan itu dari kejauhan menyipitkan mata. Ada sesuatu yang mengusik egonya. Baginya, pasar adalah wilayah kekuasaan yang tidak boleh diganggu. Melihat seorang gadis berani menenangkan korban tindakannya membuat darahnya mendidih. Namun, ia masih menahan diri. Ia ingin tahu, siapa sebenarnya Rahayu, dan apa maksudnya ikut campur dalam urusannya. Malam itu, setelah pasar bubar, beberapa pedagang kecil berkumpul diam-diam di sebuah warung kopi. Mereka membicarakan Rahayu, gadis yang berani menatap mata preman tanpa gentar. Siapa sebenarnya dia? Kenapa dia tidak takut pada Jarwo? Tanya seorang pedagang buah. Entahlah, jawab pedagang lain, tapi seolah dia punya kekuatan yang tidak terlihat. Rahayu yang kebetulan lewat mendengar percakapan itu hanya tersenyum tipis. Ia tahu dirinya sudah menjadi bahan pembicaraan, tapi ia tidak ingin membuka rahasia terlalu cepat.
Kalung tua peninggalan kakeknya yang selalu ia pakai bukan sekadar perhiasan. Itu adalah simbol warisan leluhur, kunci dari ajian yang bisa membuatnya bangkit setiap kali jatuh. Di rumah panggung sederhana peninggalan orang tuanya, Rahayu duduk termenung di depan api unggun kecil. Bayangan wajah kakeknya muncul di benaknya. Ia masih ingat jelas pesan terakhir sang kakek, "Rahayu, darah leluhurmu bukan untuk kau simpan, tapi untuk melindungi mereka yang lemah. Saat kau melihat rakyat tertindas, jangan ragu. Rawa Rontek akan menjaga tubuhmu, tapi hatimu yang harus kuat." Kata-kata itu membuat Rahayu semakin yakin. Ia tidak bisa lagi hanya menonton. Setiap hari, para pedagang pasar semakin menderita, anak-anak semakin ketakutan, dan kehidupan di kampungnya semakin hancur karena satu orang bernama Jarwo Botak. Sesuatu harus dilakukan, dan hari itu, di dalam hatinya, Rahayu membuat keputusan. Ia tidak akan lagi menjadi penonton. Ia akan menjadi penantang. Bayangan Jarwo Botak semakin jelas di matanya, lawan yang kelak harus ia hadapi demi kebebasan pasar Kalimantan. Malam itu, hujan deras mengguyur bumi Kalimantan. Petir menyambar-nyambar, seakan langit ikut mengguncangkan hati Rahayu yang sedang termenung di serambi rumah panggungnya. Kalung tua di lehernya berkilau samar, seperti hidup oleh cahaya kilat. Rahayu memegangnya erat, lalu menutup mata. Dalam sekejap, kenangan masa kecilnya kembali, membawa ia pada sosok kakeknya yang penuh wibawa. Kakeknya, seorang tetua adat yang disegani, pernah membawanya ke hutan keramat ketika ia masih kecil. Hutan itu dipenuhi pohon raksasa dengan akar menjuntai seperti tangan penjaga alam. Di sana, sang kakek menyalakan dupa dan berdoa dengan bahasa kuno Dayak, bahasa yang hanya dipahami segelintir orang. "Rahayu, dengarkan baik-baik," ucap kakeknya waktu itu, "ajian Rawa Rontek bukan sekadar ilmu kebal. Ia adalah ikatan dengan leluhur. Kau bisa bangkit 1000 kali, tapi jika hatimu goyah, kau akan jatuh selamanya." Rahayu kecil hanya bisa mengangguk, meski belum sepenuhnya paham. Namun malam itu, di bawah cahaya bulan purnama, kakeknya menempelkan kalung pusaka ke dada Rahayu. Seketika tubuhnya terasa panas, darahnya bergolak, dan telinganya berdengung. Ia jatuh pingsan, dan saat terbangun, ia merasa ada kekuatan yang berbeda dalam dirinya. Sejak saat itu, ia menjadi pewaris ajian Rawa Rontek. Kenangan itu semakin jelas, membuat air mata Rahayu menetes. Kakeknya sudah lama tiada, meninggalkan pesan agar ia tidak gegabah menggunakan kekuatan itu. Namun kini, melihat rakyat pasar tertindas, ia tahu bahwa waktunya telah tiba. "Kekek, aku akan menepati janjimu. Aku akan melindungi mereka," bisiknya di tengah hujan deras. Malam semakin larut, angin membawa suara-suara hutan, lolongan anjing, gesekan daun, dan nyanyian burung malam. Rahayu duduk bersila di ruang tengah, memejamkan mata sambil menggenggam kalung pusaka. Ia mulai merapal doa leluhur yang diajarkan kakeknya. Perlahan, hawa panas mengalir dari tubuhnya, membuat api kecil di pelita bergoyang tak wajar. Aura mistis menyelimuti seisi rumah. Tiba-tiba, bayangan kakeknya muncul di hadapannya, bukan sebagai manusia, melainkan roh penjaga. "Rahayu," suara itu bergema, dalam dan bergetar. "Kau sudah siap. Ingatlah, Rawa Rontek akan selalu membuatmu hidup kembali. Namun jangan sombong, karena hanya keberanian dan niat suci yang akan membuatmu menang." Rahayu menunduk hormat pada bayangan itu. Ia tahu, ini bukan sekadar ilusi. Leluhurnya benar-benar hadir, memberi restu. Dadanya bergetar hebat, seakan seluruh semesta sedang mempersiapkannya menghadapi pertempuran besar. Ketika bayangan itu menghilang, hujan perlahan reda. Rahayu membuka mata dengan sorot tajam dan penuh tekad. Ia bukan lagi gadis biasa. Ia adalah pewaris ajian Rawa Rontek, gadis Kalimantan yang kelak akan menjadi mimpi buruk bagi Jarwo Botak dan para preman pasar. Pagi itu, langit Kalimantan berwarna kelabu. Kabut tipis menyelimuti pasar, seolah menjadi pertanda buruk. Para pedagang membuka lapak dengan wajah murung, beberapa bahkan memilih tidak datang karena takut. Mereka tahu hari ini giliran Jarwo Botak melakukan pemungutan iuran keamanan. Kata keamanan hanya sebuah ejekan, karena justru Jarwo lah sumber teror yang sebenarnya. Dengan suara berderap, puluhan preman memasuki pasar. Jarwo berjalan paling depan, tubuh besar dan botaknya berkilat terkena sinar matahari. Ia membawa tongkat besi di tangan, memukul-mukul meja lapak yang dilaluinya. "Cepat serahkan uangnya,"
Jangan ada yang coba-coba ngeles. Teriaknya lantang, membuat semua pedagang gemetar. Seorang pemuda penjual ayam potong memberanikan diri berkata lirih, "Bang, dagangan saya sepi, uangnya belum terkumpul." Belum sempat ia melanjutkan, sebuah tamparan keras mendarat di wajahnya, membuat tubuhnya terjerembab ke tanah. Jeritan istrinya pecah, namun segera terhenti saat salah satu preman mengangkat parang ke arah lehernya. Suasana pasar hening seketika, hanya terdengar isak tangis. Jarwo tertawa kasar, "Ingat, pasar ini milik saya. Kalian semua hidup di sini karena saya izinkan. Kalau tidak suka, angkat kaki dari sini." Suaranya menggema, menusuk telinga, membuat orang-orang semakin tunduk. Tak ada yang berani melawan. Bagi mereka, Jarwo bukan manusia, melainkan iblis yang menjelma di tengah pasar. Rahayu, yang berdiri tak jauh dari kerumunan, menggenggam kalung pusaka di lehernya. Dadanya panas mendidih melihat ketidakadilan itu. Namun ia menahan diri. Ia ingat pesan leluhurnya, "Waktu akan menuntunmu." Meski begitu, matanya tak bisa menyembunyikan api kemarahan. Ia tahu, saatnya semakin dekat. Ketegangan makin memuncak ketika seorang ibu tua pedagang rempah berteriak, "Cukup, Jarwo. Kami sudah terlalu menderita." Semua orang kaget, wajah mereka pucat pasi. Jarwo perlahan menoleh, tatapannya dingin dan membunuh. "Siapa kau berani melawan aku?" katanya, sebelum menendang lapak rempah hingga rempah-rempah berhamburan di tanah. Ibu tua itu jatuh terduduk, menangis pilu. Melihat itu, Rahayu hampir melangkah maju, tapi ia kembali menahan diri. Ia sadar, jika turun tangan sekarang tanpa perhitungan, maka para pedagang bisa jadi sasaran amukan lebih brutal. Ia harus memilih momen yang tepat. Namun dari dalam hatinya, sumpah sudah terucap, Jarwo tidak boleh lagi terus berkuasa. Di kejauhan, awan hitam semakin menebal. Angin berembus dingin, membawa aroma tanah basah dan ketakutan. Pasar Kalimantan kini bagaikan penjara terbuka, dan Jarwo botak adalah penjaganya. Yang tidak mereka tahu, di balik diamnya seorang gadis bernama Rahayu, badai besar sedang menunggu waktu untuk meledak. Hari itu, pasar kembali dipenuhi wajah-wajah murung. Seolah, semua orang hanya menunggu kapan amukan Jarwo kembali meledak. Namun, berbeda dengan biasanya, di antara kerumunan ada sosok yang berdiri tegak, matanya tajam, bibirnya terkatup rapat. Rahayu. Ia sudah tidak ingin hanya menonton penderitaan. Jarwo botak baru saja menamparkan seorang pedagang buah karena setoran yang kurang. Buah-buah bergelimpangan di tanah, mengundang lalat. Pedagang itu menunduk, memunguti buahnya dengan tangan gemetar, sementara Jarwo tertawa puas, memperlihatkan giginya yang kuning. Semua orang menahan napas, tak ada yang berani berkata apa-apa. Namun tiba-tiba, langkah ringan terdengar. Rahayu maju perlahan, menghampiri pedagang buah itu, lalu berjongkok untuk membantunya mengangkat buah-buahan yang berserakan. Suasana pasar sontak hening. Orang-orang menatap, sebagian khawatir, sebagian lagi heran. Gadis itu benar-benar tidak takut berada di dekat Jarwo. Dengan tenang, Rahayu berdiri sambil menatap lurus ke arah Jarwo. "Kau sudah terlalu jauh, Jarwo. Pasar ini bukan milikmu seorang. Mereka berdagang untuk hidup, bukan untuk diperas." Suaranya jelas, meski tidak lantang, tapi cukup membuat semua orang terdiam. Jarwo terperangah sejenak, lalu wajahnya berubah merah padam. Tak pernah ada yang berani menegurnya secara langsung, apalagi seorang perempuan. "Apa katamu?" "Hah," bentaknya, mendekat dengan langkah berat. Tongkat besinya ia putar-putar, siap menghantam kapan saja. Preman-preman di belakangnya tertawa kasar, sebagian bersiul mengejek. "Wih, ada gadis cantik sok jadi pahlawan." Hahaha, namun Rahayu tidak goyah. Ia berdiri tegak, hanya menatap lurus, seolah kata-kata kasar itu hanyalah angin lalu. Sorot matanya membuat beberapa pedagang yang melihat justru merasakan harapan baru. Jarwo berhenti tepat di hadapan Rahayu. Nafasnya kasar, aroma tembakau menusuk hidung. "Kau pikir kau siapa? Hah, berani-beraninya melawan aku di depan orang banyak," teriaknya, sambil mengangkat tongkat besi tinggi-tinggi. Suasana pasar memanas, beberapa pedagang menutup mata, tak sanggup melihat gadis itu pasti dipukul habis-habisan. Namun, sebelum tongkat itu sempat turun, Rahayu bergumam lirih pada dirinya sendiri, "Kakek, saatnya aku menepati janji." Tangannya terangkat, matanya berkilat, dan untuk pertama kalinya,
pasar Kalimantan akan menyaksikan bahwa ada seseorang yang berani menantang penguasa teror bernama Jarwo Botak. Tongkat besi di tangan Jarwo belum sempat menghantam ketika salah satu anak buahnya melangkah maju. Lelaki kekar bertato naga di lengan itu terkekeh sinis. "Biarkan aku yang urus bocah ini, Bang Jarwo. Biar semua orang tahu apa jadinya kalau ada yang sok berani." Jarwo mengangguk, mundur selangkah, memberi jalan. Preman itu berputar-putar di sekitar Rahayu, memperlihatkan ototnya yang penuh bekas luka. "Manis, seharusnya kau duduk manis di rumah, bukan ikut campur urusan laki-laki," katanya sambil mengacungkan pisau lipat. Pedagang yang menyaksikan menahan napas, sebagian berbisik lirih, "Celaka dia, anak itu pasti mati." Namun Rahayu tidak bergeser sedikit pun. Ia berdiri tegak, menatap lawannya dengan sorot dingin. Tangannya menyentuh kalung pusaka, seakan menarik kekuatan dari leluhur. "Aku tidak takut padamu," ucapnya pelan, tapi penuh keyakinan. Kata-kata itu justru membuat preman itu semakin marah. Dengan teriakan kasar, si preman menerjang, pisaunya diarahkan ke dada Rahayu. Orang-orang menutup mata, Neri membayangkan darah akan tumpah. Tapi sekejap kemudian terdengar suara benturan keras, bruk. Tubuh besar preman itu justru terlempar ke tanah, mengadu kesakitan, pisaunya terlepas dan berputar di tanah. Rahayu hanya melangkah satu kali, gerakannya cepat bagai bayangan. Ia menangkis serangan itu dengan tangan kosong, lalu menghantam dada lawannya dengan telapak yang penuh tenaga dalam. Suasana pasar mendadak hening, semua mata membelalak tak percaya melihat seorang gadis bisa menjatuhkan preman sekuat itu hanya dengan satu gerakan. Si preman berusaha bangkit, namun tubuhnya bergetar hebat, seakan ada tenaga misterius yang melumpuhkan otot-ototnya. Rahayu menatapnya tanpa rasa kasihan. "Kau hanya alat yang dipakai untuk menindas orang lemah. Ingatlah ini sebelum kau kembali mengganggu." Bisik-bisik mulai terdengar di antara pedagang. Siapa sebenarnya gadis itu? Apa dia punya ilmu? Beberapa wajah yang tadinya penuh ketakutan kini mulai menunjukkan secercah harapan. Untuk pertama kalinya, mereka melihat ada seseorang yang mampu membuat preman-preman itu mundur. Jarwo Botak yang menyaksikan semua itu mengepalkan tangan, rahangnya mengeras. Wibawanya yang selama ini tak tergoyahkan, kini mulai retak hanya karena keberanian seorang gadis. Dengan tatapan membunuh, ia berjanji dalam hati, "Aku akan hancurkan dia. Tidak ada yang boleh merampas kekuasaanku di pasar ini." Pasar yang biasanya sunyi ketika Jarwo lewat kini berubah menjadi ajang bisik-bisik. Semua orang membicarakan duel singkat itu. "Gadis itu menjatuhkan anak buah Jarwo dengan sekali pukul," kata seorang pedagang ikan sambil masih terbelalak. Jarwo mendengarnya, wajahnya memerah, seolah bara api menyala di dalam dadanya. Ia, sang penguasa pasar, baru saja dipermalukan di hadapan banyak orang oleh seorang perempuan. Jarwo berjalan dengan langkah berat, tongkat besinya menghantam keras meja lapak hingga papan kayu retak. "Kalian semua lihat tadi," teriaknya, matanya menyapu kerumunan. Tak ada yang berani menjawab, semua menunduk. Tapi justru sikap bungkam itu semakin mempermalukan dirinya. Ia tahu, di balik diam mereka, ada kekaguman pada gadis itu. "Bocah itu, akan aku hancurkan," geram Jarwo, giginya bergemeletuk menahan amarah. Ia memandang anak buahnya yang kalah terkapar, lalu menendangnya dengan kasar. "Kau bikin aku malu, tak berguna." Suara tawa para preman yang biasanya lantang kini sirna, berganti hening yang mencekam. Mereka pun ikut merasakan getaran murka dari sang pemimpin. Malamnya, di markas rahasia mereka, sebuah gudang tua di pinggir sungai, Jarwo duduk sambil menghisap rokok kretek, asapnya mengepul seperti kabut. Tatapannya kosong, tapi di balik itu pikirannya penuh dengan rencana gelap. "Kalau gadis itu bisa mengalahkan anak buahku dengan mudah, berarti dia punya sesuatu. Bukan kekuatan biasa," gumamnya. Salah satu tangan kanannya memberanikan diri bicara, "Bang, mungkin dia punya ilmu kebal atau semacamnya. Kita pernah dengar cerita orang-orang Dayak punya ajian." Jarwo menoleh tajam, membuat lelaki itu terdiam ketakutan. Namun di dalam hati, Jarwo mengakui kecurigaan itu ada benarnya. Jarwo kemudian menegakkan tubuhnya, menatap keluar jendela ke arah pasar yang samar terlihat di kejauhan. "Kalau memang dia punya ilmu, maka aku harus mencari orang yang lebih sakti. Gadis itu berani menginjak harga diriku. Aku akan balas dengan darah." Suaranya menggelegar, membuat semua anak buahnya menelan ludah. Di luar gudang, hujan turun rintik-rintik,
menambah suasana suram malam itu. Jarwo berdiri sambil menggenggam tongkat besi, matanya berkilat penuh kebencian. Mulai besok, aku tidak hanya memeras. Aku akan membuat pasar itu banjir air mata. Dan gadis itu, ia berhenti sejenak, mengepalkan tangan, akan menyesal sudah berani melawan Jarwo botak. Sementara itu, jauh di rumah panggung sederhana, Rahayu tengah duduk bersila, merapal doa leluhur dengan mata terpejam. Ia tahu badai akan segera datang. Tapi hatinya tak gentar, karena ia percaya, setiap tirani pasti ada akhirnya, dan waktunya akan segera tiba. Malam itu, langit Kalimantan mendung pekat. Bulan bersembunyi di balik awan, menyisakan gelap yang menyesakkan dada. Di rumah panggung sederhana milik Rahayu, lampu minyak kecil menyala redup, menemani dirinya yang tengah bermeditasi. Ia merasakan hawa asing di udara, dingin menusuk, seperti ada mata yang mengintainya dari kegelapan. Di kejauhan, suara langkah kaki terdengar berat, semakin lama semakin mendekat. Puluhan bayangan muncul dari balik pepohonan. Mereka adalah anak buah Jarwo, membawa parang, pentungan, dan obor menyala. Wajah mereka penuh amarah, siap mengobrak-abrik rumah gadis yang telah mempermalukan pemimpin mereka. Malam ini, kita ajar dia sampai kapok. Salah satu preman berteriak. Rahayu membuka matanya perlahan. Tatapannya tenang, namun jantungnya berdegup cepat. Ia berdiri, menggenggam kalung pusaka di dadanya. Kakek, ajian ini bukan untuk kesombongan, tapi untuk melindungi, bisiknya. Api kecil di pelita bergoyang aneh, seolah ikut merespon energi yang mulai memancar dari tubuhnya. Tiba-tiba, suara keras mengguncang. BRAKK. Pintu rumah panggung ditendang hingga terbuka. Preman-preman menyerbu masuk, mengibaskan senjata mereka dengan teriakan beringas. Tangkap dia, seret keluar, teriak salah seorang. Lantai kayu bergetar oleh hentakan kaki mereka. Namun sebelum mereka sempat menyentuhnya, Rahayu menggerakkan tangannya cepat. Angin berputar di dalam ruangan, obor-obor padam seketika. Gelap menelan seluruh ruangan, hanya menyisakan sorot mata Rahayu yang berkilat bagaikan bara. Beberapa preman berteriak panik, jatuh tersungkur, merasa seolah ada tangan tak terlihat yang menahan tubuh mereka. Pergilah kalian, sebelum aku benar-benar murka, suara Rahayu terdengar dingin. Salah satu preman nekat maju, mengayunkan parang ke arahnya. Tapi dalam satu gerakan, Rahayu memutar tubuh, menangkis dengan tangan kosong, lalu mendorongnya hingga pria itu terlempar keluar jendela. Dentuman keras terdengar saat tubuhnya menghantam tanah. Sisa preman yang melihat kejadian itu terdiam, wajah mereka pucat pasi. Tak ada yang menyangka seorang gadis bisa menundukkan mereka dengan begitu mudah. Aura mistis mengelilingi tubuh Rahayu, membuat udara terasa berat, seakan roh leluhur sedang berdiri di belakangnya. Satu persatu preman mundur dengan ketakutan, berlari meninggalkan rumah itu. Hanya suara langkah tergesa dan teriakan panik yang tersisa di kegelapan malam. Rahayu berdiri di beranda, menatap ke langit yang kini mulai menurunkan hujan rintik-rintik. Ia tahu ini baru permulaan, Jarwo tidak akan berhenti sampai dirinya hancur. Namun malam itu, ia telah membuktikan bahwa rumah dan jiwanya tidak mudah diguncang. Keesokan harinya, kabar tentang penyerangan rumah Rahayu menyebar cepat di pasar. Semua pedagang membicarakannya dengan suara lirih, seakan takut kalau-kalau telinga Jarwo mendengar. Mereka bilang, puluhan preman menyerbu rumahnya, tapi justru mereka yang lari terbirit-birit, ucap seorang penjual tempe dengan mata melebar. Pedagang lain menimpali, aku dengar ada yang dilempar keluar jendela seperti karung kosong. Gadis itu, pasti punya ilmu. Rahayu tetap datang ke pasar pagi itu, wajahnya tenang seperti biasa. Ia membantu seorang ibu tua menata rempah yang berserakan, seolah tak terjadi apa-apa. Namun tatapan orang-orang kini berbeda, bukan hanya kagum, tapi juga penuh rasa penasaran. Siapa sebenarnya gadis ini? Dari mana datang kekuatannya? Di sebuah sudut pasar, seorang lelaki tua berambut putih, dikenal sebagai Pakawi, memandang Rahayu dengan tatapan dalam. Ia adalah tetua yang sudah puluhan tahun menjadi saksi jatuh bangunnya pasar Kalimantan. Perlahan ia mendekat, lalu berbisik, Rahayu, kalung yang kau kenakan, aku pernah melihatnya dulu, di dada ayahmu. Rahayu terdiam, sedikit terkejut. Pakawi tersenyum samar, lalu mengajak beberapa pedagang lain duduk melingkar di warung kopi. Dengan suara serak penuh wibawa, ia mulai bercerita, anak-anak, kalian harus tahu, itu bukan kalung biasa.
Itu adalah pusaka ajian Rawa Rontek. Ilmu yang hanya diwariskan kepada keturunan pilihan. Siapapun yang memilikinya, tubuhnya akan selalu bangkit meski 1000 kali jatuh. Bisik-bisik kaget segera memenuhi warung itu. Jadi benar, dia tidak bisa mati. Tanya seorang pedagang muda, wajahnya setengah takut setengah kagum. Pak Kawi mengangguk pelan. Benar, tapi Rawa Rontek bukan sekadar kebal. Ia adalah janji leluhur untuk melindungi rakyat dari tirani. Pemiliknya tidak hidup untuk dirinya sendiri, melainkan untuk orang banyak. Rahayu mendengarkan dengan hati bergetar. Ia ingat semua pesan kakeknya, tapi kini, mendengar seorang tetua mengungkapkannya di hadapan banyak orang membuat beban di pundaknya semakin nyata. Ia bukan hanya seorang gadis yang kebetulan kuat, ia adalah simbol perlawanan yang ditunggu rakyat pasar. Suasana warung berubah hening. Para pedagang saling pandang, sebagian masih ragu, tapi ada juga yang mulai berani tersenyum. Mungkin, inilah waktunya kita melawan Jarwo, ucap seorang bapak pedagang ikan dengan suara gemetar. Untuk pertama kalinya, kata "melawan" terdengar jelas di tengah ketakutan. Rahayu menunduk, lalu berkata pelan namun tegas, "Aku tidak bisa berjanji segalanya akan mudah. Tapi selama aku berdiri di sini, aku tidak akan membiarkan Jarwo memperlakukan kalian seperti budak." Kata-kata itu membuat dada para pedagang bergemuruh. Di balik tatapan takut, lahir percikan harapan baru, bahwa mungkin, mimpi buruk bernama Jarwo Botak akhirnya bisa berakhir. Di sebuah bangunan tua yang dijadikan markas, Jarwo Botak duduk di kursi reyot sambil mengepalkan tinjunya. Asap rokok mengepul di udara, namun wajahnya merah padam karena marah. Seorang anak buahnya yang babak belur setelah penyerangan rumah Rahayu, berlutut dengan suara terbata, Maaf, Bang, kami tak bisa melawannya. Dia punya ilmu aneh, seperti kebal." Mendengar itu, Jarwo menghantam meja hingga retak. "Bodoh! Kalian semua pengecut, masa kalah sama seorang perempuan kurus?" Suaranya menggema, membuat anak buahnya menunduk ketakutan. Tapi jauh di dalam hatinya, Jarwo merasa ada sesuatu yang berbeda. Kata "kebal" yang keluar dari mulut anak buahnya membuatnya gelisah. Kabar tentang ajian Rawa Rontek pun sudah sampai ke telinganya. Seorang preman tua yang pernah mendengar cerita leluhur berbisik, "Bang," katanya, "gadis itu pewaris Rawa Rontek. Ilmu sakti yang bikin pemiliknya tak bisa mati." Jarwo mendelik, lalu menyambar kerah preman tua itu. "Omong kosong, tidak ada manusia yang abadi. Itu cuma dongeng kampung." Meski berusaha menepis, kegelisahan mulai merayap di benak Jarwo. Selama ini, ia menguasai pasar dengan rasa takut. Jika benar gadis itu memiliki sesuatu yang bisa membuatnya bangkit 1000 kali, maka kekuasaannya terancam runtuh. "Tidak boleh, aku tidak boleh kalah oleh takhayul," gumamnya, meski tangannya bergetar menahan amarah. Ia kemudian memanggil semua anak buahnya yang tersisa. "Dengar kalian semua, mulai besok, siapapun pedagang yang berani mendukung gadis itu, akan kubakar lapaknya. Aku akan bikin semua orang tahu, tidak ada yang bisa menandingi Jarwo Botak di pasar ini." Ancaman itu membuat anak buahnya kembali bersemangat, meski ketakutan masih menghantui. Namun, di balik kemarahannya, Jarwo menyusun rencana lain. Ia tahu bahwa menghadapi Rahayu secara langsung bisa berbahaya. Maka ia mengutus beberapa orangnya untuk mencari dukun hitam yang bisa menyaingi ilmu Rawa Rontek. "Kalau benar dia pakai ajian leluhur, aku juga bisa dapat ilmu dari neraka. Aku akan buat dia menyesal sudah menantangku," katanya penuh dendam. Di luar markas, langit sore mulai mendung, seolah ikut menampakkan kegelisahan yang meliputi pasar Kalimantan. Kabar tentang ancaman Jarwo segera menyebar. Para pedagang yang tadinya mulai berani kini kembali ketakutan. Tapi di antara mereka, masih ada yang berbisik penuh harap, "Selama Rahayu ada, kita belum kalah." Sementara itu, Rahayu sendiri berdiri di depan rumahnya, memandangi horizon yang semakin gelap. Ia tahu, badai besar akan segera datang. Dalam hati, ia berdoa pada leluhurnya, "Jika aku benar pewaris Rawa Rontek, maka berilah aku kekuatan untuk melindungi mereka, meski nyawa ini harus berkali-kali tumbang." Malam itu, angin bertiup kencang di pinggiran hutan Kalimantan. Jarwo Botak berjalan ditemani 3 anak buahnya, menyusuri jalan setapak yang gelap dan penuh kabut. Di tangannya, ia membawa sebotol arak dan seekor ayam hitam, sebagai sesajen. Mereka menuju gubuk tua yang konon dihuni oleh seorang dukun hitam legendaris, Ki Surya Kelam. Gubuk itu tampak menyeramkan,
Atapnya dipenuhi lumut, dan di sekitarnya berjejer tengkorak hewan yang digantung di dahan pohon. Saat mereka tiba, pintu gubuk terbuka sendiri dengan bunyi berderit panjang. Aroma dupa bercampur darah menyengat hidung. Anak buah Jarwo merinding ketakutan, tapi Jarwo hanya mengerutkan dahi, pura-pura berani. Di dalam, duduklah seorang lelaki tua dengan mata merah menyala, kulit keriputnya penuh guratan seperti akar pohon. "Aku sudah tahu tujuanmu, Jarwo," suara Ki Surya Kelam parau, seperti berasal dari perut bumi. "Kau ingin menaklukkan gadis rawa rontek itu, bukan?" Jarwo menaruh arak dan ayam hitam di hadapan sang dukun. "Betul, aku tidak mau kalah sama perempuan. Beri aku ilmu yang bisa menghancurkan rawa rontek miliknya," ucapnya penuh ambisi. Ki Surya Kelam terkekeh, suara tawanya membuat bulu kuduk berdiri. "Hahaha, rawa rontek adalah ajian leluhur yang menjaga kehidupan. Untuk melawannya, kau butuh ilmu yang membawa kematian." Dukun itu lalu menggambar lingkaran darah di lantai, menaruh ayam hitam yang langsung disembelih dengan sekali tebas. Darahnya ditampung ke dalam mangkuk tanah liat. Jarwo diperintahkan untuk meminum setengahnya. Dengan wajah tegang namun penuh dendam, Jarwo menenggak cairan merah itu, membuat matanya seolah terbakar api. "Mulai malam ini, kau kuikat dengan ajian banyu getih," ujar Ki Surya Kelam. "Selama darahmu masih mengalir, kau akan mendapat kekuatan 10 kali lipat. Namun ingat, darahmu akan selalu haus. Kau harus memberi makan ilmu ini dengan kekerasan, dengan korban." Jarwo hanya tersenyum bengis, merasa kekuatannya kini tak tertandingi. Anak buahnya yang melihat kejadian itu bergetar ketakutan. Mereka tahu Jarwo sudah bukan lagi manusia biasa, melainkan makhluk yang diikat dengan kegelapan. Namun bagi Jarwo, itu tidak penting. Baginya hanya ada satu tujuan, menumbangkan Rahayu, dan menguasai kembali pasar. Di kejauhan, angin bertiup membawa suara lolongan anjing hutan. Langit seakan ikut menjadi saksi lahirnya pertarungan besar yang akan mengguncang Kalimantan. Sementara Rahayu, yang sedang duduk bermeditasi di rumahnya, tiba-tiba merasakan hawa gelap menyelimuti udara. Ia tahu, musuh yang jauh lebih berbahaya kini sedang bangkit. Keesokan harinya, suasana pasar Kalimantan yang sempat tenang kembali berubah mencekam. Para pedagang sibuk menggelar dagangan, tapi hati mereka diliputi rasa was-was. Sejak malam tadi, angin terasa berbeda, lebih panas, seolah membawa bau darah yang menusuk. Seperti firasat buruk akan datangnya malapetaka. Tiba-tiba, suara langkah kaki berat terdengar. Jarwo botak muncul dengan tatapan mata merah menyala, berbeda dari biasanya. Tubuhnya tampak lebih kekar, dan aura gelap menyelimutinya. Para pedagang langsung terdiam, sebagian bahkan buru-buru menutup lapak. Anak-anak kecil ditarik ibunya menjauh. Jarwo berdiri di tengah pasar, menatap mereka dengan senyum bengis. "Siapapun yang menolak bayar ke aku, darahnya jadi tumbal," teriaknya lantang, suaranya bergema seperti guntur. Ucapan itu membuat pasar mendadak sunyi. Salah satu pedagang tua memberanikan diri untuk bicara, "Jarwo, jangan lagi kau ganggu kami. Rahayu sudah melindungi pasar ini." Tapi sebelum sempat ia melanjutkan, Jarwo menghantam meja dagangan dengan sekali pukul. Kayu tebal itu langsung hancur berkeping-keping. Orang-orang menjerit, panik, berlarian. Darah segar mengalir dari tangannya sendiri akibat luka kecil, tapi anehnya, luka itu langsung tertutup, dan tubuhnya tampak semakin kuat. Pedagang yang melihat kejadian itu kaget sekaligus takut. Jarwo tertawa lepas, "Hahaha, inilah kekuatan baruku. Rahayu tidak akan bisa melawan ini." Anak buah Jarwo segera mengedarkan kantong-kantong hitam, memaksa pedagang menyetor uang keamanan. Banyak yang menyerahkan dengan tangan gemetar, tak berani menolak. Pasar yang semula penuh kehidupan, kini kembali dipenuhi teror. Matahari terasa redup, seakan ikut muram menyaksikan keserakahan Jarwo. Namun di sudut pasar, seorang ibu muda yang pernah ditolong Rahayu berlari menuju rumah gadis itu. Dengan napas tersengal, ia berkata, "Rahayu, Jarwo kembali." Tapi kali ini dia berbeda, dia lebih mengerikan. Rahayu terdiam sejenak, matanya terpejam, merasakan hawa gelap yang memang semakin kuat. "Aku sudah merasakannya sejak tadi malam," gumam Rahayu lirih. Ia lalu mengambil sehelai kain hitam warisan leluhurnya dan mengikatkannya di pinggang. Kalau Jarwo sudah menyatu dengan kegelapan, maka ini bukan lagi sekadar pertarungan manusia biasa. Ini adalah perang antara kehidupan dan kematian. Di kejauhan, suara lolongan anjing kembali terdengar,
membuat bulu kuduk siapapun yang mendengarnya berdiri. Rahayu melangkah tegas menuju pasar. Semua mata kini tertuju pada satu titik, pertempuran besar yang akan menentukan nasib mereka semakin dekat. Langkah Rahayu terdengar mantap di antara kepanikan pasar yang porak-poranda. Para pedagang yang berlari ketakutan terhenti sejenak ketika melihat sosok gadis Kalimantan itu datang dengan sorot mata penuh keberanian. Kain hitam leluhur yang melilit pinggangnya berkibar di terpa angin, seakan menjadi simbol perlawanan terhadap kegelapan yang kini merajalela. Jarwo menoleh perlahan, matanya merah menyala menatap Rahayu. Senyum bengis tersungging di wajahnya. "Akhirnya kau datang juga, gadis kecil," ucapnya dengan suara parau. "Aku sudah tak sabar menumbangkanmu, lalu menjadikan pasar ini kubu kekuasaan abadi milikku." Suaranya bergema, membuat sebagian pedagang langsung menutup telinga karena merasakan getaran aneh. Rahayu berdiri tegak di hadapannya. "Jarwo, kau sudah terlalu jauh. Pasar ini bukan milikmu, bukan pula milik kegelapan yang kau peluk. Pasar ini adalah nadi kehidupan masyarakat, dan aku akan melindunginya dengan segala yang kumiliki." Ucapannya disertai getaran halus, membuat beberapa pedagang mulai kembali percaya dan berani untuk menatap. Tiba-tiba, angin berputar kencang di sekitar mereka. Daun-daun beterbangan, debu memenuhi udara. Jarwo melangkah maju, setiap hentakan kakinya seperti mengguncang bumi kecil di pasar itu. "Kalau begitu, tunjukkan padaku, seberapa kuat warisan leluhurmu, Rahayu," teriaknya. Rahayu menutup mata sejenak, menarik napas panjang. Tubuhnya mulai memancarkan cahaya samar kehijauan, tanda ajian rawa rontek mulai bangkit dalam dirinya. Sementara itu, aura hitam pekat menyelimuti tubuh Jarwo, membuat bayangan-bayangannya bergerak liar di tanah, seakan hidup. Dua kekuatan yang berlawanan kini siap beradu. Para pedagang bersembunyi di balik kios dan tembok, menyaksikan dengan mata penuh cemas. Ada yang berdoa lirih, ada pula yang menggenggam tangan anaknya erat-erat. Semua tahu, pertempuran ini bukan sekadar adu fisik, melainkan pertempuran yang akan menentukan hidup dan mati mereka. Dengan teriakan lantang, Jarwo melompat menyerang lebih dulu, tinjunya mengarah ke dada Rahayu. Namun Rahayu melesat gesit ke samping, membalas dengan pukulan telapak tangan yang membuat hawa panas berdesir di udara. Suara benturan keras menggema, menandakan awal dari duel dahsyat yang akan mengguncang pasar Kalimantan. Di tengah debu yang berputar, dua sosok itu berdiri berhadapan, napas mereka berat, sorot mata tak bergeming. Pertempuran baru saja dimulai, dan semua orang tahu, hanya satu dari mereka yang akan keluar sebagai pemenang. Suara benturan keras kembali terdengar ketika tubuh Rahayu dan Jarwo saling beradu. Gelombang energi hitam dan hijau meledak, membuat atap-atap kios beterbangan. Pedagang yang bersembunyi menjerit ketika papan kayu terhempas ke udara. Pasar yang dulunya penuh riuh kini menjadi arena pertempuran dua kekuatan gaib, seakan langit dan bumi ikut bergetar menyaksikan. Jarwo mengayunkan tinjunya berlapis aura hitam, membuat tanah retak saat pukulan meleset menghantam tanah. "Hahaha, inikah yang disebut rawa rontek? Aku tak melihat kehebatanmu, gadis kecil," ejeknya. Namun dalam sorot matanya tersimpan kewaspadaan, karena setiap serangan Rahayu selalu membawakan cahaya yang mampu menembus kegelapan. Rahayu menjejakkan kaki dengan mantap. "Aku bukan berjuang untuk kesombongan, Jarwo. Aku berjuang untuk rakyat, untuk mereka yang kau tindas." Dengan secepat kilat, ia merapal mantra dalam hati. Tangannya terangkat ke langit, lalu turun dengan gerakan menghantam, membuat semburan cahaya hijau meluncur ke arah Jarwo. Serangan itu membuat tubuh Jarwo terlempar ke dinding kios hingga tembok retak. Namun bukannya tumbang, ia justru bangkit dengan tawa mengerikan. Tubuhnya kini dipenuhi urat hitam yang berdenyut, aura kegelapan semakin pekat. "Kau pikir cahaya kecilmu bisa memadamkan lautan hitamku? Kau salah besar, Rahayu," raungnya. Pertempuran semakin sengit. Rahayu bergerak lincah, melompat di antara puing kios, menghindari serangan Jarwo yang makin brutal. Setiap kali mereka beradu, kilatan cahaya hijau dan hitam menyala, membuat langit mendung bergemuruh. Suara petir terdengar, seolah alam pun sedang menimbang siapa yang pantas menang. Di sudut pasar, seorang anak kecil menangis sambil memanggil ibunya yang terjebak reruntuhan. Rahayu sempat menoleh, dan momen itu dimanfaatkan Jarwo untuk melancarkan serangan kilat. Tinju hitamnya menghantam dada Rahayu, membuat tubuh gadis itu terpental keras dan menghantam tiang kayu. Darah segar menetes dari sudut bibirnya. "Lemah,
teriak Jarwo dengan tawa penuh kemenangan. Kau tak akan bisa melawan takdir gelapku, gadis kecil. Pasar ini akan menjadi kerajaan kegelapan. Suaranya menggelegar, membuat sebagian pedagang hampir kehilangan harapan. Namun Rahayu, meski tubuhnya lemah, perlahan bangkit. Matanya berkilat, tubuhnya dipenuhi aura hijau yang semakin terang. Ia menggenggam tanah dengan tangan bergetar, lalu berkata lirih, "Aku tidak akan kalah, selama rakyat percaya padaku." Cahaya rawa rontek semakin menyala, siap membalas kegelapan yang menguasai pasar. Tubuh Rahayu bergetar hebat, namun bukan lagi karena kelemahan. Cahaya hijau yang menyelimuti dirinya semakin kuat, berputar seperti pusaran energi yang membelah gelapnya pasar. Para pedagang yang bersembunyi mulai melihat sinar itu sebagai harapan. Mereka berbisik lirih, menyebut nama Rahayu seakan memberi doa dan semangat. Jarwo tertegun sejenak, sorot matanya berubah dari angkuh menjadi penuh kewaspadaan. "Apa yang kau lakukan, Rahayu? Kenapa tubuhmu tak hancur meski terkena pukulanku?" Suaranya bergetar, bercampur rasa takut yang selama ini ia sembunyikan di balik kesombongan. Dengan napas berat, Rahayu mengangkat kepalanya. "Inilah rahasia rawa rontek yang sebenarnya, Jarwo. Bukan sekadar kebal atau tak bisa mati, rawa rontek adalah ikatan antara jiwa dengan doa rakyat. Selama ada orang yang percaya, aku tidak akan pernah tumbang." Ucapannya menggema, membuat bulu kuduk para saksi berdiri. Aura hijau di tubuh Rahayu mendadak meledak, berubah menjadi pancaran cahaya berbentuk naga eteris yang melingkar di udara. Naga itu meraung, suaranya bergema hingga langit bergetar. Jarwo melangkah mundur, wajahnya memucat ketika aura kegelapannya perlahan terdesak mundur. Tak tinggal diam, Jarwo merapal mantra terlarang. Urat-urat hitam di tubuhnya semakin menonjol, matanya memerah, dan dari mulutnya keluar asap pekat. "Kalau begitu, aku akan hancurkan doa-doa itu. Aku akan musnahkan rakyatmu lebih dulu." Ia melesat cepat ke arah kerumunan pedagang dengan niat jahat. Namun sebelum ia sempat menyerang, naga hijau dari tubuh Rahayu meluncur, melingkari rakyat dan melindungi mereka dengan cahaya perisai. Anak kecil yang tadi menangis kini menatap kagum, lalu berteriak lantang, "Kak Rahayu, kau pasti menang." Sorakan kecil itu menyebar, disusul teriakan rakyat lain yang bersatu memberi semangat. Rahayu menatap Jarwo dengan sorot mata tajam. "Kau bisa menguasai tubuhmu dengan kegelapan, tapi kau tak pernah bisa menguasai hati rakyat. Disitulah letak kekuatan rawa rontek yang tak pernah kau pahami." Langkahnya mantap, cahaya hijau di tubuhnya semakin menyala terang, membuat pasar yang tadinya suram kini seakan diterangi matahari pagi. Jarwo meraung marah, sementara pertempuran terakhir mereka benar-benar akan dimulai. Langkah Rahayu semakin mantap, cahaya hijau yang menyelimuti tubuhnya kini menjelma seperti baju sirah cahaya. Setiap hembusan napasnya menyalakan bara semangat rakyat yang bersorak di balik perisai naga hijau. Jarwo, dengan tubuhnya yang penuh urat hitam, melompat tinggi dan mengayunkan tinju berlapis aura gelap, menghantam ke arah Rahayu dengan kekuatan setara petir. Tubrukan itu mengguncang pasar, debu berhamburan, lantai tanah retak, dan atap-atap seng bergetar seakan-akan runtuh. Namun kali ini, Rahayu tak goyah sedikit pun. Sorot matanya yang membara menembus kegelapan Jarwo. Dengan satu teriakan penuh keyakinan, ia mendorong balik pukulan itu, membuat energi gelap Jarwo meledak berantakan. Jarwo terhuyung, tubuhnya bergetar. Ia meraung, setengah marah, setengah ketakutan. "Tidak mungkin, aku yang menguasai pasar ini. Aku yang ditakuti semua orang. Tidak ada gadis kampung yang bisa menumbangkanku." Tapi suaranya terdengar putus asa, seperti orang yang kehilangan pijakan. Rahayu melangkah maju. "Ketakutanmu sendiri yang akan menghancurkanmu, Jarwo. Kau pikir kekuatan adalah untuk menindas, padahal kekuatan sejati adalah melindungi." Sambil berkata begitu, ia merapal doa rawa rontek, tubuhnya semakin terang benderang, dan naga hijau di belakangnya melesat menembus tubuh Jarwo. Suara ledakan keras terdengar, jeritan Jarwo menggema, tubuhnya dililit cahaya naga hijau. Aura gelap yang menyelimuti dirinya hancur perlahan, seperti kain lapuk terbakar api. Jarwo jatuh berlutut, kepalanya menunduk, dan akhirnya tubuhnya terhempas keras ke tanah, tak berdaya. Semua orang terdiam, hanya suara angin malam yang terdengar. Beberapa detik kemudian, rakyat pasar bersorak riang. "Rahayu, Rahayu, hidup pasar Kalimantan!" Teriakan itu pecah bagai gelombang yang meluap. Air mata haru mengalir dari wajah-wajah pedagang yang selama ini menderita.
Anak-anak berlari ke arah Rahayu, memeluknya dengan penuh rasa kagum dan syukur. Rahayu tersenyum, meski tubuhnya terasa lemah. Ia menatap langit yang kini tampak cerah, seakan ikut merayakan kemenangan. Pasar ini bebas, rakyatku bebas, dan rawa rontek tetap hidup, bukan di tubuhku saja, tapi di hati kalian semua. Ucapannya membuat semua orang semakin terharu. Malam itu menjadi sejarah baru bagi pasar Kalimantan. Tak ada lagi bayangan hitam Jarwo dan preman-premannya. Pasar kembali hidup dengan tawa, canda, dan semangat kerja keras rakyat. Dan nama Rahayu dikenang, bukan hanya sebagai gadis pemilik rawa rontek, tapi sebagai pahlawan sejati yang menumbangkan tirani dengan keberanian dan cinta pada rakyatnya.